Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi untuk praktikum yang kedua. Anda jawabnya yaitu adalah dengan topik itu kapasitor. Ya, untuk kapasitornya di sini yang akan Anda lakukan untuk sementara selagi belum bisa tatap muka. Yang pertama adalah Anda kerjakan ini, menjawab tugas pendahuluannya. Ini ada 3 buah soal, jadi ini Anda buat di buku laporannya. Jadi sama seperti yang tugas sebelumnya. Buat tugas pendahuluan. Yang pertama adalah identitas dari Anda, kemudian buat tugas pendahuluannya, kemudian baru masuk langkah percobaannya. Langkah percobaan itu semua langkah kerja itu Anda buat semuanya. Mulai dari pengenalan kapasitor, di sini Anda amati 5 kapasitor. Jadi kalau yang Anda amati ini berarti kan langsung di lab ya. Jadi ini bisa sebetulnya Anda cari di internet saja atau di Google. Ini buat gambar kapasitornya utuh. Ini Anda cari satu buah elko, kemudian jenis milar, jenis keramik, dan jenis tantalum. Jadi berbeda-beda dari semuanya. Elko cukup satu saja, karena elko Anda tidak perlu lagi mencari nilainya. Kemudian di sini, kalau misalkan dia keramik dengan kode 103, nilainya ini Anda buat tahapan cara mencarinya di dalam kotak ini saja. Jadi kalau misalnya saudara ketemu kapasitornya keramik 103 kodenya, berarti di sini adalah 10 kali 10 pangkat 3 picofarad ya. Nah, jadi dibuat kemudian berapa nanti hasil akhirnya. Kemudian begitu juga dengan milar. Kalau milar dia pakai kode K atau J, di sini juga Anda tambahkan di sini nilainya berapa, cara mencarinya misalnya adalah 304 KJ 240 volt. Artinya di sini adalah nilainya adalah 30 dikali 10 pangkat 4 picofarad. Kemudian dijadikan dia, kalau bisa disederhanakan lagi apakah dia jadi nano atau jadi mikro. Kemudian Anda tulis keterangannya bahwasanya kalau K itu adalah toleransinya sekian persen. Kemudian kalau 240 volt artinya di sini adalah tegangan maksimum yang bisa diberikan kepada kapasitor tersebut adalah 240 volt. Jadi dibuat keterangannya di sini. Di nilai ini. Kemudian untuk percobaan yang kedua, itu Anda melakukan pengisian muatan kapasitor. Nah, yang untuk ini Anda buat saja nilainya yang ada di lab, itu R-nya ada 10 kilo satu, kemudian kapasitornya ada nilainya yang 470 mikrofarad sama yang 10.000 mikrofarad rasanya ada atau 2.200 ada. Jadi kalau untuk amannya Anda buat saja 470 mikrofarad, ini pakai pensil saja dulu. Jadi pakai pensil saja, kemudian R-nya kita pakai di sini adalah 1 kilo. 1 kilo, kemudian Anda jadi dibuat di sini pakai pensil, C1-nya adalah 470 mikrofarad. Kemudian R1-nya di sini itu adalah 1 kilo atau 10 kilo atau 10 kilo atau 47 kilo, ini terserah Anda ya, karena nilainya yang ada di lab itu ada 1 kilo, 10 kilo, 47 kilo, kemudian 220 juga ada. Jadi Anda buat di sini, usahakan nilainya yang R-nya itu adalah di atas 10 kilo, jangan R-nya 1 kilo. Kalau ini 1 kilo terlalu cepat nanti dia perginya. Kemudian tegangan sumber, kita harapkan tegangan sumbernya cukup 10 volt saja. 10 volt tegangan sumbernya dibuat supaya amannya. Kemudian ini diisi, terus yang untuk tabel pengukuran dikosongkan. Tabel teoritis ini dibuat angka-angkanya saja. Nah, angka-angkanya yang akan Anda analisa itu tidak perlu semuanya, karena ini kan angkanya banyak ya. Jadi ada mulai dari 0, kemudian 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Jadi cukup 10 data saja untuk sementara. Karena nanti kalau seandainya ada, atau kalau mau bagusnya jangan 10 data ya. Karena nanti takutnya nanti berbeda dengan yang di lapangan yang Anda gunakan. Jadi cukup 5 data saja dulu pakai pensil. Jadi 5, kemudian 0, 10, 20, 30, 40, dan 50 yang dianalisis datanya. Kemudian dimasukkan ke sini. Tetapi Anda sediakan dia ruangnya yang agak cukup karena kita butuh analisis datanya nanti adalah 10 buah. Jadi cukup 5 saja dulu. Kita pastikan bahwasanya yang akan kita gunakan nanti kapasitor dan nilai R-nya itu adalah betul-betul ada di lab. Tapi saya yakin itu ada di lab. Jadi cukup 5 data saja. Kemudian
hitung nilai waktu yang diperlukan untuk capai tegangan maksimum, ini juga bisa sih sebetulnya Anda carikan ya, juga pakai pensil nggak apa-apa. Terus buat grafik saya rasa nggak perlu dulu, karena grafiknya ini harus ada data pengukurannya. Kemudian lanjut ke pengosongan. Pengosongan juga seperti tadi, diambil 10 data saja, 5 data saja dulu yang untuk dianalisis dengan 0, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Atau 0 nggak usah aja ya, kalau 0 otomatis dia 0. Tapi kalau 0 yang pengosongan, berarti dia itu adalah pada saat posisi puncak tegangan yang diisi, penuh terisi, berarti adalah 10 volt atau 9,98 volt ya. Nih. Terus ini juga 10 data saja, 5 data saja, sorry. Ini juga bisa dicari di sini, grafik juga nggak usah. Dan ini yang akan dilakukan nanti pada saat praktikum, jadi yang tugas Anda saat ini hanya membuat analisisnya saja. Kemudian nanti pada saat kita praktikum, nanti baru diisi tabel pengukurannya, dilanjutkan dengan analisisnya yang lainnya, 5 tabel lagi. Oke, hanya itu saja yang akan Anda lakukan minggu ini. Ini kita buat, sebetulnya ini 1 kali pertemuan ya. Karena kita saya buat aja di learning untuk 2 kali pertemuan jobnya. Jadi ini adalah pertemuan 5 dan 6 saja. Oke, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.